Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berkumpul bersama keluarga kita masing-masing, masuk dalam ibadah keluarga secara online dengan mengaku yang demikian. Ibadah hari ini kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada beserta kita sekalian. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama keluarga kami masing-masing pada kesempatan ini masuk dalam ibadah keluarga. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena belas kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan, kami bersama-sama bisa mengikuti ibadah keluarga pada saat ini. Bapa, jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Tuhan bimbing, Tuhan berikan roh kebijaksanaan, agar apa yang kami lakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami bersama-sama akan membaca firman-Mu. Urapilah kami, berikanlah juga roh kebijaksanaan kepada kami. Firman yang akan kami sampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia.
Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu, aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Berbahagialah Bapak Ibu yang membaca, mendengar, terlebih-lebih melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ibadah keluarga pada saat ini adalah menjadi harumnya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan Rasul Paulus untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus memang sangat indah. Walaupun banyak sekali halangan, tantangan yang beliau hadapi, tetapi semangat tidak pernah terhambat. Ini sangat jelas saat ada di Troas. Paulus merasakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang membukakan pintu. Artinya, Rasul Paulus sendiri merasa dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Banyak keraguan-raguan Bapak Ibu, tetapi Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menopang setiap hambatan-hambatan beliau. Walaupun di Troas hatinya tidak gembira atau tidak bahagia karena tidak bertemu dengan Titus, saudara pelayanannya. Rasul Paulus tetap melanjutkan perjalanannya, yaitu pelayanan ke Makedonia. Semangat pelayanan untuk Tuhan selalu dilakukannya dengan mengucap syukur. Karena Rasul Paulus merasa bahwa Tuhan Yesus sendiri yang selalu menuntun jalannya pelayanan. Apakah yang menjadi kuncinya Bapak Ibu? Menjadi pengikut Kristus memang tidaklah mudah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menjadi bau harum memang sangat-sangat membutuhkan ketulusan hati. Dan dimanapun kita berada, harus selalu berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang selalu menopang setiap kehidupan, perjalanan,
dan pelayanan kita di hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus merasa bahwa kehidupannya itu salah satu berkat pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berupaya pelayanannya untuk Tuhan dan menjadi bau harumnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi, bau harum di tengah-tengah orang yang sudah menerima kebahagiaan, dan di antaranya orang-orang yang mengalami kerusakan atau kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah semestinya kalau jemaatnya Tuhan yang pelayanannya bisa mencontoh semangat Rasul Paulus, walaupun banyak tantangan dan banyak rintangan, tetapi tetap mempunyai semangat dalam pelayanan mereka dan selalu mengandalkan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang kita lakukan dan kita sampaikan? Jadilah persembahan yang harum baunya di mata Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini memang membutuhkan perjuangan yang sangat dalam dan membutuhkan ketulus ikhlasan yang mendalam. Apalagi di era sekarang, yaitu era new normal pada saat ini, tentu kita harus selalu melakukan kedisiplinan, waspada dan tidak sembrono. Harumnya parfum, harumnya bunga, kalau kita semprotkan di pakaian kita atau di dalam, kita semprotkan di badan kita, sudah semestinya menjadi harumnya pakaian kita atau badan kita. Hal ini bisa membuat kita lebih yakin dan percaya bahwa diri kita, begitu juga terjadi di dalam keluarga-keluarga kita, terlebih-lebih juga terjadi di dalam jemaat-jemaat kita. Bapak Ibu, memang menjadi bau harum sangatlah sulit karena banyak sekali hambatan, tantangan, terlebih-lebih di dalam keluarga kita masing-masing. Di dalam keluarga itu sendiri banyak sekali terjadi kesalahpahaman, ketidakcocokan, sehingga kita beserta keluarga kita masing-masing tidak bisa menciptakan bau harum yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui Rasul Paulus. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan kita semua keluarga berpegang kepada kuasa Tuhan, sehingga setiap keluarga dimampukan oleh Tuhan untuk menciptakan bau harum di dalam keluarga itu sendiri. Untuk selanjutnya kita bisa memberikan bau harum di lingkungan sekitar kita, di lingkungan pekerjaan kita, terlebih-lebih di lingkungan gereja kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berupaya menjadi bau harumnya Tuhan Yesus. Kalau Rasul Paulus bisa menjadi bau harum, tentunya kita semua juga
harus bisa menjadi bau harum dan membawa nama baik keimanan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan kidung jemaat 66 ayat 1 dan 2, di gunung dan di lurah. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Setia, kami menghadap kehadirat-Mu kembali ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Bapa telah memberikan firman kepada kami semua. Kiranya firman ini bisa masuk di dalam lubuk hati kami, dan kami bersama-sama bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkanlah kepada kami Bapa untuk bisa menjadi bau harum yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami melalui Rasul Paulus, sehingga kami layak dan mampu untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk warga jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak kami yang masih ada di dalam kandungan, anak-anak kami, balita, pratama, madya hingga remaja, begitu juga warga dewasa sampai usia lanjut. Kiranya Tuhan melindungi setiap warga jemaat kami, sehingga warga jemaat bisa menjadi saksi Tuhan yang setia. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, terkhusus gereja Tuhan yang ada di Jemaat Mojosari. Berikanlah roh kebijaksanaan kepada Bapak Pendeta,
seluruh penetua, diaken, begitu juga seluruh badan pembantu. Berikanlah damai sejahtera, sehingga kami bersama-sama bisa menjadi pelayan Tuhan yang tulus, ikhlas, dan menjadi bau harum Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah juga roh kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari RT, RW, sampai di tingkat kepresidenan. Kiranya Tuhan bimbing setiap kegiatan beliau, sehingga damai sejahtera yang tercipta di dalam kehidupan kita sehari-hari hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Walaupun di sana sini banyak sekali Bapa permasalahan, pencobaan di kanan kiri kami. Pada saat-saat ini sering terjadi bencana alam Bapa, tanah longsor, banjir di mana-mana, gunung meletus. Kami serahkan semua itu di tangan Tuhan. Mampukanlah kami seluruh bangsa Indonesia ini untuk menghadapi segala musibah dan segala permasalahan. Mampukanlah kami untuk mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Bapa yang empunya segala sesuatu di dalam dunia ini. Bapa, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk para medis di situasi-situasi yang sulit saat ini. Berikanlah juga roh kebijaksanaan kepada dokter, perawat, dan jajaran kesehatan yang lainnya untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia, karena beliau-beliau memerlukan ketulusan hati. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan beliau. Kami percaya Tuhan selalu menopang, sehingga jerih payah yang beliau lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Sucikanlah persembahan ini ya Bapa. Kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan Tuhan, terkhusus di jemaat Mojosari. Bapa, demikianlah seru dan doa dan permohonan kami. Doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah Tuhan ajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali. Kidung Jemaat 346 ayat yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mohon berkat kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.